Alright, balik lagi bersama gua Taka FX. Jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas drop base drop supply demand. Kemarin kan dari part satunya kita udah ngebahas market structure, trendline, backtest sama entry, dan yang keempatnya kemarin yang episode trading for living kita ngebahas valid market structure. Tariknya dari pergerakan besar ke pergerakan besar lagi. Dan sekarang yang ini yang part kelimanya gue bakalan ngebahas drop base drop supply demand. Kalau kata ICT itu kita ngebahasnya fair value gap sama order block. Cuman kita di sini lagi ngebahas market structure. Ya kita fokusnya sama supply demand. Sama aja kan sebenarnya kan. Teorinya sama. Kalau di market structure kalian tuh fokus sama satu time frame aja. Nggak usah gonta-ganti time frame, nggak usah informasinya di contoh analisanya di H1 terus cari konfirmasinya di 15 menit, nggak usah kayak gitu. Market structure tuh nggak ada yang kayak gitu, nggak usah cari konfirmasi. Kan kalau ICT tuh bilangnya kayak gini, contoh kalian analisa di daily itu pasangan time frame-nya di H1 terus analisa di H4 pasangan time frame-nya di M15, analisa di H1 pasangan time frame di H5. Jadi kesimpulannya kalau ICT bilang analisa itu di time frame besar dulu, kemudian cari konfirmasinya di time frame kecil. Itu ribet kan? Kalau ICT itu dia harus yang namanya price actionnya di time frame kecil. Dia harus cari liquidity swap-nya dulu. Liquidity swap itu ya apapun itulah, gue nggak peduli. Pokoknya ICT itu terlalu ribet, terlalu rumit ke otak gitu. Kalian kalau memahami ICT itu pusing banget di otak. Pasti kalian bakal muntah lah, mual-mual. Ya itu sebenarnya dulu itu ICT itu belajar dari ya yang dulu-dulu market structure. Cuman sama dia di rework, ya diganti namanya dan dibikin kayak gitu, diperbarui lah gitu intinya. Padahal simpelnya itu ya sama aja market structure juga. Udah langsung aja, gue di sini bakalan ngebahas kalau market lagi downtrend. Kita kan kemarin udah ngebahas ke valid market structure. Sekarang gue bakal ngebahas kalau market lagi downtrend. Ingat ya, kita ngebahas DBD SND, drop base drop, supply dan demand. Langsung aja masuk ke teorinya, let's go. Nah, jadi gini. Contoh, ini market lagi downtrend kan? Ini market lagi downtrend, terbentuk lower low. Dan di sini ini terbentuk yang namanya base. Ini base. Nah, dia kemudian membuat tren lagi ke bawah, membuat arah harga lagi ke bawah. Maka di sini kita bisa sebut drop base drop. Oke, paham ya? Yang belum paham cara membuat market structure ya, kalian tonton dulu di part 1 sampai part 4 lah. Kalian pasti paham. Kalau udah paham langsung tonton yang di part 5 ini. Oke, langsung aja di sini gue masuk ke chartnya. Kita sebelum masuk ke chartnya, lihat dulu kan harga lagi downtrend kan, udah kelihatan banget kan. Kalau kalian masih kurang paham, kalian pakai trendline lah, kayak gini. Nah, itu lagi downtrend. Simple lagi nih, kalian analisa dulu, analisa di yang sebelumnya. Sebelumnya lagi ngapain sih? Sebelumnya dia lagi membuat apaan ya? Market ya? Oh, sebelumnya downtrend, terus dia uptrend, terus downtrend lagi. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Pertanyaannya kenapa bisa kayak gitu? Oke, kita contoh di sini. Di sini kan bener-bener lagi uptrend kan. Trennya lagi up lah, lagi bullish. Dan kemudian dia downtrend, reversal. Kenapa dia reversal? Karena yang di market structure gue bilang kemarin, ketika higher low-nya ditembus, ini kan higher low. Ini higher low. Ketika higher low-nya ditembus dan membuat lower low yang baru, ini lower low. Maka itu udah bukan uptrend lagi. Itu pembalikannya, itu reversal ke bawah. Pokoknya pembalikannya lah. Ketika market lagi uptrend, kemudian higher high-nya ditembus, higher low-nya ditembus di sini, itu market udah bukan uptrend lagi. Tapi pembalikannya reversal, downtrend. Fokus. Di sini sesuai videonya, sesuai judulnya, gue bakal ngebahas DBD, drop base drop. Drop base drop itu simpelnya kayak gini. Kalian kan ngeliat nih trennya lagi turun ya kan? Nah ini trennya lagi turun set. Kemudian dia membuat sideways kecil-kecilan di sini. Ini yang bisa kita sebut namanya base. Kemudian dia turun lagi, drop lagi ke bawah, set, dan membuat sideways kecil-kecilan lagi di sini. Ini kita bisa sebut base.
Kemudian turun lagi, dan membuat sideways kecil-kecilan di sini. Ini base. Kemudian dia turun lagi, membuat base kecil-kecilan di sini. Oke. Simple lagi nih. Ini tuh kita ngebahas tentang drop base drop. Oke, lanjut ya. Paham ya di sini, paham ya? Mana base-nya, mana drop-nya, paham kan? Pokoknya setiap sideways kecil itu bisa kita sebut base. Mau uptrend, mau downtrend itu sama aja, base-nya di situ-situ juga. Oke, kita ngebahas lagi downtrend dulu. Ini DBD SND, drop base drop supply demand. Kita ngebahas lagi downtrendnya dulu. Kalau lagi uptrendnya ntar di part berikutnya kita ngebahas RBR SND, rally base rally supply demand. Kalian fokus, kalian bikin market structure-nya, bikin market structure dulu di sini analisanya. Ingat kata gue dari awal, kalian fokus di satu time frame. Gue nggak saranin kalian main di time frame kecil. Contoh main di time frame 30 menit, gue nggak saranin. 15 menit, gue nggak saranin. Kenapa? Karena market structure yang validnya itu ada di time frame besar. Pergerakan besarnya, kalian masuk ke time frame lebih besar. Contoh di H1, H4, udah cukup H1, H4. Cari analisanya di H1, H4. Konfirmasinya di mana bang? Konfirmasinya ya sama. Lu analisa di H1, ya konfirmasinya di H1 juga. Lu nggak usah gitu ganti-ganti time frame. Nggak usah ganti-ganti time frame. Lu fokus sama satu time frame aja. Kalau ICT itu dia harus ganti-ganti time frame. Dia tuh harus ganti price, action sama time-nya. Dia harus di H1 analisanya, terus masuk ke price action-nya di M5, harus cari liquidity swap dulu. Gini ribet. Pokoknya lu bakalan muntah lah kalau pelajarin ICT. Ini simpelnya kayak gini. Ini market lagi downtrend. Oke, gue bakal bikin market structure dulu. Terserah kalian mau bikin dari mana ke mana itu terserah. Kalau gue dari sini biasanya. Ini kan lower low. Ini lower low. Ini higher high. Ini lower low. Ini lower high. Ini lower low lagi, dan ini bukan lower high. Oke, kita bikin dulu market structure-nya. Ini higher high. Ini lower high. Kalian kalau masih belum paham higher high, lower high, kalian ini aja tonton di part satunya. Codingannya tuh kalian harus paham dulu. Ini lower low. Oke. Ini lower low lagi. Ya, fokus ya. Kenapa ini disebut lower high? Ya, kalian tontonlah di part 1. Karena high yang di sini lebih rendah dari sebelumnya. Kalian fokus ya. Ini kan lagi market lagi downtrend. Oke, lagi downtrend. Kalau udah gini gimana, Bang? Kalau udah gini, kalian tandain base-nya dulu. Base-nya itu yang mana? Yang tadi gue bilang. Nah, ini kan lagi ini kan drop nih. Ini drop. Ini drop membentuk base. Kemudian drop lagi. Membentuk base lagi. Oke, tandain di sini base-nya. Tandain aja base-nya, white. Ini base. Ini tuh base-nya, ini titik entry kalian. Kalau ICT bilang ini area order block. Ada yang namanya area fair value gap. Nah, itu nanti lah gue bahas di part imbalance-nya. Imbalance. Ini area lagi di sini. Area supply lagi. Area ini area base. Nah, kalian kan ini udah tahu kan? Trennya lagi turun. Kalian jangan entry buy. Ingat, jangan pernah entry buy. Ikutin arah harganya. Jangan ngelawan gitu. Kalau marketnya lagi turun, lagi downtrend begini, kalian entry-nya entry sell. Nggak usah gitu kalian entry buy. Ngelawan harga, ngelawan institusi, ngelawan orang-orang besar, nggak usah. Pokoknya ikutin trennya. Jangan pernah ngelawan. Oke? Masuk. Di sini kita udah nandain area supply ya. Gua tandain dah di sini supply. Gue bikin tulisan dulu ya. Ini sebenarnya simple kok. Simple, gampang dimengerti. Ini supply, ini supply. Nah, kalian bisa entry ketika harga merespek area supply, merespek area supply yang ini. Kalian bisa entry sell untuk melanjutkan penurunan. Oke? Paham? Di sini langsung aja, gue bakalan entry sell di area sini. Gue biasanya ngambil di ujung-ujung sini nih. Di ujung sini gue entry-nya, gue ngambilnya. SL gue tipis. Gue selalu pakai SL itu nggak pernah lebih dari 50 pips.
nggak pernah lebih dari 50 pips, nggak pernah kurang dari 50 pips. Pokoknya pas 40 pips. SL gue 40 pips. TP gue 1:2. Gue selalu fokus 1:242 lah di sini. Jadi TP gue 90 pip, SL gue 40 pip. Entry gue di area supply. Ingat, market lagi downtrend, kalian cari supply-nya. Kalau market lagi downtrend, kalian cari supply-nya. Kalau market lagi uptrend, kalian cari demand-nya. Itu nanti pembahasan berikutnya lah tentang market lagi uptrend. Sekarang lagi downtrend dulu. Ingat, fokus sama area supply. Harga akan merespek area supply-nya dulu. Lanjut. Ini terlalu cepat, kita kecilin. Oke, kena hit ya. Kena hit di sini. Gue entry di sini kan. Ini kena hit. Bam, TP. Easy money gitu 90 pip. Nah, sabar, gue nyalain vape dulu, bro. Mulut gue rada asem nih. Yang gue bilang tadi. Harga akan merespek ke area supply-nya dulu untuk melanjutkan penurunan. Paham? Kan market lagi downtrend. Abang-abang nih, abang-abang dengerin ya. Gue nggak ngerti lagi cara ngajarin lo tuh kayak gimana. Kalian fokus sama trennya. Ingat, fokus sama trennya. Trennya lagi downtrend. Kalian entry-nya entry sell. Entry-nya di area mana, bang? Entry-nya di area supply. Kalau market lagi downtrend, fokus di area supply. Di sini gue profit 90 pip, easy money lah. Dan di sini harga masih di sini-sini aja kan? Harga masih di sini-sini aja. Gue bakalan entry sell lagi. 2 kali gue entry sell di sini di area supply lagi. Oke, lanjut. Apakah kena hit? Kena hit lagi, hampir kena SL. Ini gua jauhin lah. Gua di sini 1:3 lah. Karena di area sini kan udah di respect kan, udah kena TP kan. Ini TP-nya gue lebarin lagi. Sabar, kita gedein dulu. Oke, running profit. Bam, TP. Tembus ke inti bumi, bang. Simple kan? Ikutin arah harganya. Pertama nih, kalian garis bawahi dulu. Pertama, lihat tren. Kedua, entry di supply. Ketiga, jangan melawan tren. Dah, itu aja cukup. Pertama, kalian lihat trennya lagi downtrend. Kedua, entry di area supply. Ini supply-nya nih. Supply itu setiap ada base, itu terbentuk namanya supply. Ada yang namanya imbalance. Nantilah masalah imbalance nanti bakal gue bahas. Sekarang kita fokus ke supply dulu, ke base dulu. Pokoknya kalian drop, base, drop. Oke? Drop, base, drop. Nah, base-nya itu kalian tandai sebagai area supply. Entry-nya di area supply. Paham? Oke. Sesimpel itu kan market structure. Kalau kalian pakai ICT, kalian entry di area fair value gap. Contoh fair value gap-nya kena SL, ya udah entry di area order block. Contoh di area order block-nya TP. Nah, berarti kebanyakannya orang-orang entry di area supply. Dan gue bakalan ngebahas di part selanjutnya masalah imbalance. Ini simple banget. Kalian pahamin dulu aja dari part 1 sampai part sekarang. Itu simple. Oh iya, gue satu lagi. Gue bakalan buka Discord buat public. Buat yang mau belajar, itu gue gratisin semuanya. Gue bakalan nyediain yang namanya Discord buat kalian
chat-chatan lah di sini lah, adu argumen di situ. Ini udah bener apa belum bang? Ini kenapa kayak gini bang? Kenapa kayak gini? Gue nggak peduli yang namanya coach, gue nggak peduli yang namanya bos, gue nggak peduli apapun itu. Pokoknya kalian pahamin dulu market structure-nya, codingannya pahamin. Ya pokoknya kalau ini tembus 500 subscriber aja, nggak usah 1000 deh. 500 subscriber, gue bakalan bikin channel Discord buat public, buat adu argumen kalian. Dari gue segini dulu aja. Mungkin berikutnya gue bakalan ngebahas rally, best rally, supply demand. Ketika market lagi uptrend, kita entry-nya gimana? Dan ini pembahasan gue ketika market lagi downtrend. Segitu dari gue. Terima kasih. Yang mau tanya-tanya, bang ini analisa gue udah bener apa belum bang? Kalian DM aja di Telegram gue. Linknya ada di deskripsi. Thank you semuanya. Buat AKFX. Kalian semangat belajar ya. Thank you.